Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi pada era abad 21. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia Kartika Ningsi dengan NIM A1D119124 dari ruang R004 semester 5. Pada mata kuliah kali ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD Mkom Eng, dan Ibu Silvina Novianti, SPD MPD. Materi pertama yaitu konsep dasar dimensi belajar. Sebelum itu, kita membahas tentang pengertian dimensi. Dimensi itu adalah sebuah takaran. Takaran yang akan digunakan untuk mengetahui sebatas mana sih proses pembelajaran yang akan ditempuh pada abad 21 ini. Konsep dasar dimensi belajar ada 4. Yang pertama, belajar sebagai sebuah tujuan. Yang kedua, belajar sebagai sebuah alat. Yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Dan yang keempat, belajar sebagai sebuah proses. Menurut saya, konsep dasar dari 1 sampai 3 itu hampir sama hampir sama di setiap manusia. Mengapa demikian? Karena belajar sebagai sebuah tujuan, pasti semua manusia saat belajar itu memiliki tujuan. Seperti dia belajar dengan tujuan untuk menjadi orang kaya atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pasangan yang cocok dan bagus memiliki pekerjaannya. Yang kedua yaitu belajar sebagai sebuah alat. Belajar sebagai sebuah alat ini dapat diartikan sebagai batu loncatan saat belajar di mana agar orang itu di akhir memperoleh kekuasaan. Makanya belajar sebagai sebuah alat ini dijadikan batu loncatannya. Yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Setiap manusia ataupun kita setelah selesai menyelesaikan studi pendidikan pasti menghasilkan sebuah produk atau biasa yang disebut dengan ijazah. Manusia hanya semata-mata belajar atau menyelesaikan studinya hanya untuk mendapatkan ijazah. Namun berbeda dengan konsep dasar dimensi yang keempat, yaitu belajar sebagai sebuah proses. Menurut Marzano, belajar sebagai sebuah proses ini sendiri akan lebih bermakna dibandingkan dengan belajar hanya sebagai tujuan, alat, ataupun produk. Mengapa demikian? Karena jika kita belajar dengan mengetahui proses dari awal sampai akhir, pastinya kita akan mendapatkan keindahan pada akhirnya. Materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran berbasis dimensi. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi ini ada 3. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Yang kedua, murid yang cerdas. Yang ketiga, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi ini harus didukung oleh adanya guru-guru yang sangat kreatif, inovatif, ataupun yang memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan hasil dari proses sebuah pembelajaran ini tersebut. Materi yang ketiga yaitu dimensi belajar sebagai proses. Dimensi belajar sebagai proses ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap positif dan persepsi positif. Yang kedua, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Yang keempat, belajar secara bermakna. Dan yang kelima, yaitu memperoleh dan
mengintegrasikan pengetahuan. Pembahasan yang pertama dari dimensi belajar sebagai proses yang akan dibahas yang pertama kali yaitu belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Belajar ini dapat dibagi atau dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal ini sendiri dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, iklim akademik atau belajar. Maksudnya yaitu kita sebagai seorang guru harusnya mencontohkan kepada siswa-siswa tentang perilaku disiplin. Mengapa demikian? Karena jika seorang guru yang sering melakukan keterlambatan dalam proses pembelajaran akan membuat siswa ini merasa jenuh untuk menunggu gurunya datang. Dari sifat jenuh ini akan mengurangkan sikap positif siswa terhadap gurunya. Yang kedua yaitu tugas-tugas yang efektif. Banyak sekali zaman sekarang guru-guru yang memberikan banyak sekali tugas kepada muridnya. Dengan tugas-tugas yang sangat banyak atau yang sangat tidak efektif ini, membuat siswa itu merasa letih dan rasa sikap positif siswa terhadap guru itu sangat berkurang. Mungkin guru bisa dengan melakukan proses pembelajaran secara bermain, menggunakan sebuah permainan atau tugas-tugas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa jenuh. Faktor internal yang pertama yaitu merasa diterima oleh guru dan teman sekelas. Di sini maksudnya yaitu kita sebagai seorang guru harus bisa mencontohkan kepada siswa-siswanya tentang perilaku yang tidak mendiskriminasikan antar sesama atau dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, seperti memanggil siswa dengan istilah gendut, jelek, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Pada saat proses pembelajaran, guru harus bisa dan harus kreatif membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman. Karena dengan suasana kelas yang nyaman dapat membuat siswa lebih bersemangat dan sikap positif siswa itu menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga tujuan proses pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Belajar sebagai proses yang kedua yaitu belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, comparing. Comparing atau mengidentifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Yang kedua, classifying atau memilih atau mengklasifikasikan. Yang ketiga, inducing atau menyiapkan mental. Yang keempat, analyzing error. Yang kelima, constructing support. Yang keenam, abstracting. Dan yang ketujuh, analyzing personal. Belajar sebagai proses yang ketiga yaitu mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, critical thinking dan learning atau berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, creative thinking atau guru ini memiliki pemikiran yang kreatif. Yang ketiga, self-regulate thinking learning. Yang keempat, kolaborasi atau berkolaborasi sesama teman atau sesama siswa ataupun sesama guru. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi pada abad 21 itu sangat diperlukan. Yang keenam yaitu kultural sensitif atau memiliki kepekaan terhadap budaya. Dimensi belajar sebagai proses yang keempat yaitu belajar secara bermakna. Belajar secara bermakna ini dibagi menjadi 6,
Yang pertama yaitu cerdas. Yang kedua, making decision atau apa cara yang paling baik digunakan dalam suatu proses pembelajaran agar menciptakan belajar yang memiliki makna bagi siswa. Yang kedua yaitu do investigation atau meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini bisa terjadi atau apa yang terjadi jika dilakukan suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu yang keempat maksudnya yaitu experimental inquiry atau bagaimana guru itu dapat menjelaskan suatu proses pembelajaran dan memiliki makna bagi siswa. Yang keenam yaitu problem solving atau bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu choice invention atau bagaimana cara yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Di sini maksudnya yaitu belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam mengembangkan makna secara personal. Given atau informasi dan pengetahuan yang sudah ada ini diproses menjadi pengetahuan baru atau new. Contohnya, dalam sebuah proses pembelajaran, sesuatu yang sudah ada itu bisa menjadi sesuatu yang baru. Seperti kita contohkan jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu seperti pisang goreng. Pisang goreng pada sejarahnya itu sudah ada sejak lama. Akan tetapi pada abad 21 ini banyak sekali orang yang merubah menjadi pisang yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu bisa seperti pisang coklat ataupun yang lainnya. Materi yang terakhir yaitu tentang 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Yang pertama yaitu TPCK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Maksudnya yaitu guru pada abad 21 harus mampu menggunakan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran sebagai pendukungnya. Mengapa demikian? Karena pada abad 21 teknologi memiliki peranan penting dalam sebuah proses pembelajaran. Jika seorang guru tidak mampu menggunakan teknologi dalam sebuah pembelajaran, sebuah proses pembelajaran itu akan ketertinggalan dengan teknologi-teknologi yang ada pada abad 21. Yang kedua yaitu HOTS atau High Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill ini menurut Benjamin dibagi menjadi ada C1 sampai dengan C6. C1 sampai dengan C3 itu termasuk low order. C4 sampai C6 itu termasuk high order. C1 ini yaitu mengetahui, C2 memahami, dan C3 itu menerapkan. Mengapa disebut low order? Karena pada tahapan ini siswa baru bisa mencapai tahap mengetahui, memahami, dan juga menerapkan. C4 sampai dengan C6 yaitu termasuk high order. C4 yaitu analisis, C5 yaitu menyimpulkan, C6 yaitu mengevaluasi. Pada tahap ini siswa setingkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena siswa sudah dapat menyimpulkan dan mengevaluasi dari proses pembelajaran yang berlangsung. Elemen yang terakhir yaitu kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 ini ada 5. Yang pertama yaitu kemampuan kritis. Yang kedua, kemampuan kreatif. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu kemampuan kolaboratif. Dan yang terakhir, menurut dosen saya, Bapak Eko, yaitu menambahkan adanya kemampuan peka terhadap budaya ini sendiri. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai